Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Cahyawardani. Saya adalah salah satu dosen kebidanan dari Akademi Kebidanan Bakti Asi Ciledug. Saya sebagai salah satu peserta pelatihan paket tahun 2020. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis teori belajar dan motivasi belajar yang telah disampaikan dalam workshop pelatihan ini oleh Dr. Syihabuddin MSI. Tujuan umum peserta workshop ini diharapkan mampu memahami dan mengembangkan teori belajar. Yang kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Definisinya, teori secara umum ini adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Pada sekumpulan fakta-fakta tersebut akan disusun secara sistematis, logis, empiris, juga simbolis untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Sedangkan belajar merupakan aktivitas sadar menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dimana akan mengakibatkan perubahan perilaku, perubahan sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Untuk teori belajar sendiri, teori belajar ini adalah teori yang pragmatik dan eklektik, di mana teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar secara ekstrim, memperhatikan aspek mahasiswa saja, dosen saja, maupun kurikulum saja. Nah, teori belajar ini menurut ahli aliran psikologi dibagi ada 5. Yang pertama yaitu aliran atau mazhab tingkah laku, yang kedua mazhab kognitif, yang ketiga mazhab humanistik, yang keempat mazhab konstruktivistik, yang kelima adalah mazhab sibernetik, di mana nanti slide selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai aliran psikologi ini. Yang pertama adalah aliran atau mazhab tingkah laku, di mana di sini menekankan pada hasil dari proses belajar. Di mana aliran tingkah laku ini merupakan salah satu aliran di mana mendeskripsikan bahwa belajar itu adalah aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus. Adapun tokoh-tokoh teori belajar ini, nanti bisa dicari lebih lanjut lagi. Yang kedua mengenai mazhab kognitif. Mazhab kognitif ini dia adalah menekankan pada proses belajar. Di mana satu aliran ini mendeskripsikan bahwa belajar ini adalah proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, adapun beberapa teori ya, di mana di sini setiap orang telah mempunyai pengalaman, pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Sama juga ada pun tokoh-tokohnya. Yang ketiga adalah aliran atau mazhab humanistik, di mana menekankan isi apa yang dipelajari. Nah, ini adalah aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar itu merupakan usaha yang memanusiakan manusia, di mana proses belajar ini dianggap berhasil jika pembelajaran ini memahami lingkungan dan diri sendiri. Yang keempat adalah aliran konstruktivistik, di mana aliran ini mendeskripsikan bahwa belajar ini merupakan proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, membangun gagasan, ataupun konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Yang terakhir adalah mazhab sibernetik. Di sini menekankan sistem informasi. Ya. Belajar adalah pengolahan informasi. Sistem informasi ini menentukan terjadinya proses belajar. Nah, aliran mazhab ini
saat ini sedang kita menggunakan dengan sistem informatika, ya, dengan sistem daring, di mana cara pembelajaran terhadap mahasiswa pun juga menggunakan sistem daring. Tokoh teori juga ada beberapa tokoh teorinya, di mana di sini juga adanya pendekatan belajar. Di sini ada algoritmik, ada heuristik, ada Wallis, ada serialis. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, untuk teori belajar dan penerapannya ada teori belajar. Setelah itu, teori instruksional dan penerapan dalam PBM. Pada teori belajar ini, di mana nantinya di dalamnya ada deskriptif, asumsi dasar, pengertian belajar itu, tujuan belajar, dan kritik. Teori instruksional di sini ada preskriptif, ada pengaruh teori belajar, ada terapan, model-model PBM itu seperti apa. Berbagai macam model PBM. Selanjutnya penerapan dalam PBM. Bagaimana penerapannya? Nah, ini tergantung pada kenyataan, kondisi, dan situasi. Nah, yang kedua adalah pengaruh teori belajar. Yang ketiga, keterampilan mengajar, bagaimana dosen menyampaikannya kepada mahasiswa. Dan yang keempat adalah langkah rinci PBM itu sendiri. Nah, untuk penutupnya, kesimpulannya adalah teori belajar ini berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai menganalisis teori belajar dan motivasi belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.